Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ketemu kembali dengan Cari. Ya, terpaksa kita harus kembali lagi dengan tutorial Zooform. Nah, banyak pertanyaan bagaimana cara menggunakan form yang terbatas di Zooform yang hanya 3 gelintir. Ya, bisa digunakan untuk beberapa kegiatan, bisa digunakan untuk beberapa daftar hadir. Nah, terus bagaimana cara pengelolaan agar tidak perlu untuk mengekspor data tapi bisa langsung mengolah data di Zooform. Nah, bagaimana prosesnya? Silahkan ikuti. Ternyata Bapak Ibu, di sini banyak sekali yang belum menggunakan fasilitas report. Kita hanya butuh satu form saja, bisa digunakan untuk berkali-kali daftar hadir dan berkali-kali kegiatan. Dalam pembuatan daftar hadirnya harus melalui report, tidak langsung dari form. Kalau langsung dari form, maka Bapak Ibu akan terbentur dengan keterbatasan 3 form yang diberikan oleh Zoo. Oke, di akhir tutorial nanti Bapak Ibu akan saya beri bagaimana cara mengintegrasikan data suhu kita ke Google Drive, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memiliki cadangan data secara live ya Bapak Ibu. Saat peserta mengirimkan datanya, biodatanya ke kita, maka dia akan tersimpan di Google Drive. Bagaimana prosesnya? Menarik? Kita bahas Bapak Ibu satu persatu. Silahkan ikuti. Form yang ada di Zooform itu Bapak Ibu, apabila kita menggunakan akun yang free, hanya diberi 3 form pembuatan formulir. Report ini bisa Bapak Ibu membuat daftar hadir dari form yang sudah Bapak Ibu buat. Dari yang sudah saya ceritakan tadi, inilah alurnya seperti ini. Misalkan ini peserta diberi formulir ya. Biasanya Bapak Ibu langsung buat daftar hadir melalui form ini. Tetapi semua file ikut masuk kalau lewat sini langsung. Secara sederhana alurnya adalah seperti ini. Anggap saja bahwa form yang kita buat itu adalah biodata peserta ya. Sehingga setiap saat peserta ingin mengikuti kegiatan, maka kita sodori biodata ya. Seperti offline yang sudah kita lakukan adalah seperti itu. Nah, ini sama, kita analogikan seperti itu. Sehingga biodata ini nanti adalah sebagai kunci bagi kita untuk membuat report-report yang kita perlukan ya. Bisa dipakai untuk berbagai macam kegiatan yang di dalamnya harus memuat file-filenya itu ada pilihan nama kegiatan atau jenis kegiatannya. Nah, itu bisa dikembangkan lagi lebih kompleks untuk angkatan, gelombang dan sebagainya, silahkan, atau jenis yang lainnya. Misalkan sekolahan ya bisa, misalkan ulangan bahasa Indonesia untuk kelas 1A, 1B, 1C, 1D dan lain sebagainya. Bervariasi, silahkan digunakan seperti itu. Berdasarkan biodata yang disebar, maka bank datanya nanti akan masuk sehingga bisa dibuat report-report yang kita perlukan. Sederhana, bisa dimengerti Bapak Ibu. Siap, kita lanjut ke praktek. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini maksimal cuma 3 pembuatan formnya ya, karena kita free, sudah kita jelaskan depan. Contoh, kita akan bikin yang baru, bisa enggak? Klik new form. Nah, tidak bisa Bapak Ibu ya. Kita harus upgrade kalau mau bikin form yang baru ya. Tidak bisa, kita close saja. Nah, untuk membuat daftar hadir kita harus melalui report ya, bukan melalui form yang sudah ada. Ini saya berikan contoh perbedaannya ya. Coba kita melalui all entries ini dulu, kita lihat. Ini adalah biodata peserta saat Vicon, jadi semua sudah entry di sini sesuai dengan formulir yang saya sebar. Nah, ini banyak ya pesertanya. Di sini ada 126 peserta. Di sini kalau kita print langsung dari sini, ini file-filenya yang lain di belakang itu ikut Bapak Ibu ya. Ini ada edit time ikut, Google Doc status ikut, misalkan Bapak Ibu konekkan ya. Kemudian kolom kosong ini juga ikut, referer name, kemudian ini emailnya Cari, untuk ownernya juga ikut. Nah, ini tidak kita perlukan ya. Maka dari itu bagaimana cara membuatnya agar yang lain ini tidak ikut? Itu kalau kita membuat daftar hadir dari
form ya. Coba nanti kita akan membuat daftar hadir dari report. Jadi kita akan buat daftar hadir lewat report ya. Klik report ya. Kita sudah mencoba banyak, ternyata masih aman-aman saja, belum ada batasannya atau enggak ada batasannya Bapak Ibu, masih aman. Nah, kita klik new report. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita akan masukkan judulnya, misalkan daftar hadir Vkon Subak Umum misalkan. Nah, karena saat kita membuat atau menyebarkan formulir ke peserta itu semua seksi atau subak ikut semua, tetapi saat pembuatan presensi, saat pembuatan daftar hadir, Bapak Ibu bisa membuat daftar hadir sesuai dengan seksi atau subaknya masing-masing. Nah, itu caranya di report ini. Oke, kemudian formnya yang kita pakai adalah formnya ini, biodata peserta. Kemudian kita create aja, create. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi di report option nanti di general ini Bapak Ibu settingannya seperti ini. Sudah, ini settingannya nggak usah dirubah-rubah. Klik saja masuk ke custom filter ya. Yang lainnya nggak usah. Nah, di custom filter ini Bapak Ibu nanti akan kita pakai untuk memfilter data-data yang kita perlukan saja untuk daftar hadir. Kita konfigurasi filternya. Karena Bapak Ibu di sini adalah daftar hadir Vkon Subak Umum, berarti nanti yang kita tampilkan adalah para pegawai yang ada di Subak Umum. Oke, kita cari file name-nya. Ya, file name-nya ada di mana? Berarti ada di jabatan kedinasan. Ya, karena saya buat di dalam jabatan kedinasan pilihannya. Ada yang peserta dari seksi SI, seksi lain dan sebagainya, itu ada pilihannya. Kemudian di comparison Bapak Ibu silahkan diisi saja is ya. Berarti is di sini adalah atau sama dengan ya. Kita klik siapa yang ingin kita keluarkan, di sini kita pilih. Nah, siapa yang diisi di sini? Di sini adalah Subak Umum, maka staf Subak Umum ya. Jelas, nanti semua staf yang ada Subak Umum akan tampil di daftar hadir ini. Kemudian Bapak Ibu kalau pengen menambah lagi, misalkan siapa yang ingin ditampilkan, ya tinggal klik plus ini Bapak Ibu ya. Ya, kita lihat lagi di jabatan kedinasan. Kemudian pilih is saja karena ada banyak pilihan. Is not itu berarti ya selain, artinya ya selain yang ada di value seperti itu. Dan pilih siapa, misalkan Pak Kepala misalkan juga absen di sini, misalkan ini hanya contoh ya. Oke, berarti ada Pak Kepala sama staf Subak Umum. Nah, di sini silahkan dipilih match-nya, itu pilih yang any, jangan yang all ya. Nggak tahu yang all kok malah nggak keluar ya. Kita pilih yang any saja. Kemudian save. Selesai Bapak Ibu, kita sudah membuat daftar hadir Vkon Subak Umum. Nah, itu daftar hadirnya, kita lihat di report ya. Nih, kita sudah buat daftar hadir Vkon Subak Umum. Nah, kalau kita lihat hasilnya bagaimana? Kita klik di sini. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Hanya sampai tanda tangan, email-email yang lain dan sebagainya tidak perlu kita tampilkan ya. Makanya sudah urus seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini misalkan Bapak Ibu biar agak rapi ya, kita pilih yang esgending. Nah, Pak PLT langsung di atas. Kemudian Bapak Ibu agar rapi lagi, di sini antara PNS dan non PNS ternyata masih campur. Nah, bagaimana untuk membuat agar ini rapi? Ya, kita bandingkan lagi, kita sorting lagi, kita urutkan, kita pilih descending. Oke.
sudah seperti ini, maka sudah urut, maka PNS dulu baru non PNS, seperti itu. Ke nama, nah ini nama ternyata juga tidak urut. Oke, kita pilih X Gending, beres. Oke Bapak Ibu, setelah itu kita akan melakukan print ya. Kita melakukan print, langsung aja klik print ya, kemudian kita pilih yang list saja, yang biasa kita gunakan formatnya seperti ini. Klik ini Bapak Ibu. Jadi perbedaannya kalau kita ngeklik daftar hadir lewat form itu tadi, di sini masih banyak file-file yang tidak dibutuhkan akan tampil. Kalau di sini sudah sesuai dengan kemauan kita mau menampilkan yang mana, karena kita lewat report. Kita tutup, kemudian misalkan kita print yang list saja ya. Kalau sudah, berarti kita nanti akan masuk ke sini, kemudian kita pilih printer yang siap kita gunakan. Kalau saya selalu pilih, saya convert ke PDF terlebih dahulu ya. Karena apa? Yaitu untuk pengadministrasian, biar nanti sewaktu-waktu dibutuhkan untuk print ya bisa ngeprint langsung lagi ya. Tidak harus masuk ke Zoho terus membuat, terus masuk ke report terus print lagi, enggak. Tapi kita sudah punya PDF-nya. Print ya, tapi kita pilih ke PDF Creator. Kalau saya punya yang aplikasi pihak ketiga yaitu Nitro, kalau yang bawaannya Microsoft sudah aja pilih aja sini di print to PDF seperti itu ya. Saya pilih yang Nitro aja, buatkan apa folder biar ngelompok jadi satu ya. Misalkan di sini ya, di sini kita kasih nama, klik save ya. Seperti ini Bapak Ibu, inilah daftar hadirnya sudah jadi yang PDF, sehingga Bapak Ibu nanti tinggal print saja sewaktu-waktu dibutuhkan nih ya, seperti itu. Kalau sudah, kita tutup aja Bapak Ibu sekalian. Akan kita jelaskan bagaimana cara menghilangkan file yang tidak digunakan. Nah Bapak Ibu sekalian, misalkan seperti ini Bapak Ibu tidak ingin menampilkan kondisi ini, sehingga di sini ada dari jabatan langsung tanda tangan. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke report lagi ya. Nah, report yang kita buat adalah tadi ini, daftar hadir Vicon Subak Umum. Nah, kita edit kembali. Nah, kita masuk ke settingnya maksudnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada menu show or hide column. Jadi bisa ditampilkan atau dihilangkan. Kita klik aja. Nah, misalkan kondisi kesehatan ini nggak pengen ditampilkan Bapak Ibu ya. Ya udah, ini kita nggak usah dicentang kondisi kesehatannya, buang centangannya ya. Nah, seperti yang di bawah-bawah ini juga Bapak Ibu, kalau tadi selalu tampil ya, seperti task owner dan lain sebagainya, ini kan selalu tampil kalau yang di print lewat form. Nah, ini di sini nggak tampil ini ya, jangan diklik, nanti kalau diklik nanti tampil ya. Kondisi kesehatan kita buang centangnya, klik save, selesai. Kalau sudah, kita kembali ke menu report, kemudian kita cek kita di daftar hadirnya, klik. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi setelah jabatan kedinasan itu tidak ada kondisi kesehatan, langsung tanda tangan. Seperti itu Bapak Ibu, sangat mudah ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengolah langsung di sini, tidak perlu diekspor ke Excel dan malah bingung kabeh. Seperti itu Bapak Ibu perbedaannya kalau kita bandingkan dengan daftar hadir yang lewat form ya. Kita kembali ke form. Bagaimana caranya? Misalkan kita ingin menggunakan satu form itu untuk beberapa kali kegiatan. Nah ya, yang kita butuhkan adalah form itu sudah sedetail apa yang kita buat ya. Jadi intinya ya, ini aja selalu diedit Bapak Ibu, selalu diedit, sehingga nanti datanya walaupun nyampur tapi nanti akan kita filter di report. Nah seperti itu, nggak masalah Bapak Ibu, sehingga datanya bisa campur banyak, tapi itulah yang namanya bank data, malah enak menurut saya ya. Nah, contoh seperti ini, misalkan ini kan daftar hadir kemarin untuk Vicon, tapi besok misalkan ada Vicon yang kedua,
Nah, misalkan ya berarti kita edit di sini. Nah, sekarang kita akan melakukan tambahan kegiatan di sini. Nah, kalau di sini hanya untuk satu kegiatan, maka untuk berikutnya, untuk kegiatan berikutnya, maka kita kasih pilihan. Nah, di sini Bapak Ibu kita pilih drop down, kemudian kita masukkan kegiatan yang baru yang akan kita gunakan. Nah, di sini, nah ini kita contoh, misalkan ini Vicon 1. Ini hanya contoh Bapak Ibu, silahkan disesuaikan saja. Untuk yang satuan pendidikan itu kan bisa ulangan bahasa Indonesia, misalkan ulangan matematika misalkan. Ini saya buat dulu, kemudian selesai. Ini sudah, jangan lupa klik di validation, ini adalah mandatory. Nah, kemudian untuk pilihan ini adalah di propertiesnya kita rubah ya. Kalau misalkan nanti kegiatannya di sekolah ya bisa, misalkan ini ulangan yang diikuti, misalkan ulangan nanti di sini diisi ulangan bahasa Indonesia 1, bahasa Indonesia 2, bahasa Indonesia 3, misalkan satu guru bahasa Indonesia. Nah, misalkan dikasih pilihan lagi atau kuncian lagi, misalkan dikasih kelas juga bisa. Untuk yang satuan pendidikan ya, ini kita geret ke sana lagi, kita kasih kelas, misalkan pilihannya jadi kelas 7A, 7B, 7C. Nah, itu akan semakin bagus ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, ini kita simpan ya. Selesai Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk kegiatan yang baru ini kita sebar lagi form ini ke Bapak Ibu peserta. Kemudian kita setting juga lagi untuk tanggalnya, misalkan Bapak Ibu pengen menyeting tanggal kegiatannya, bisa diakses kapan form itu dan sebagainya, sudah saya jelaskan di tutorial yang pertama. Dan kita coba formnya kayak apa, akses form. Nah, seperti ini. Sekarang ada pilihan kegiatan. Nah, ini saya misalkan Vicon 2 besok ya, karena tadi yang sudah kita pakai adalah Vicon 1, kita masuk ke Vicon 2 untuk daftar hadir, nanti bisa dibuat di reportnya seperti itu Bapak Ibu, gampang ya. Ini kita buka misalkan data peserta ini Bapak Ibu, kita mau langsung connect ke Google Drive peserta saat mengisi data, itu langsung masuk ke Google Drive kita. Jadi tapi tidak terpengaruh di sini, nggak masalah, di sini juga tetap kita bisa buat report seperti tadi Bapak Ibu. Kita klik edit. Nah, kemudian kita klik integration. Nah, kita pilih ke Google Sheet, kemudian pilih integrate ya, kita integrasikan ke sana. Klik ya. Di sini kita akan mengintegrasikan ke Drive dengan new sheet atau yang sudah ada sheetnya. Silakan dipilih yang new saja. Misalkan sheetnya namanya samakan dengan ini ya, biodata. Kemudian yang lainnya kita ini tidak usah, integration settingnya, tanda tangan atau signaturnya kita pilih juga. Jadi langsung terintegrasi ketika peserta mengisi data, maka dia langsung masuk ke Google Drive. Kalau Bapak Ibu pengen mengolah dari Excel, klik di sini tanda tangannya, kemudian foldernya dikasih nama apa, misalkan biodata peserta juga ya. Kita klik save. Ya, sudah jadi Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu di Google Drive silahkan dibuka di folder biodata peserta. Nah, nanti di sana akan berisi data entrian peserta baru, sehingga saat ngentri kirim itu baru masuk ya. Kalau yang sudah kirim terus kita koneksinya sekarang mengintegrasikan, ya nggak masuk ya, seperti itu. Oke, coba kita akan cek di Google Drive. Berarti datanya di Google Drive nanti masih kosong Bapak Ibu, cuman ada file-filenya ya. Kita masuk Google Drive sini. Nah, drive saya apa tadi?
Nah, ini biodata beserta LPMP yang sudah kita buat. Masuknya di folder apa? Folder biodata peserta. Ya, kita klik aja. Nah, ini Bapak Ibu. Inilah file-file yang sudah kita buat di form Zoho. Nah, nanti datanya akan terekspor ke sini secara langsung saat peserta mengeklik tombol kirim, ya. Dia akan langsung masuk ke sini satu persatu, ya. Seperti itu. Ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk pengolahan data atau hanya sekedar dokumentasi, ya. Tanda tangannya nanti juga masuk tetapi berupa link, Bapak Ibu, ya. Berupa link sehingga nanti Bapak Ibu harus download satu persatu. Nah, itu nggak enaknya, ya. Ya, ada kelebihan dan kekurangan, tapi nggak ada salahnya Bapak Ibu sebagai backup saja kalau sewaktu-waktu Bapak Ibu kehilangan data. Nah, seperti itu. Ya, misalkan pengen di download ke Excel juga bisa. Ini namanya di spreadsheet, ya, di spreadsheetnya Google, ya. Oke, kita tutup aja Google Drive-nya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Kita kembali ke formnya. Selesai Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu hanya memiliki satu form saja, bisa dipakai untuk pembuatan daftar hadir berkali-kali. Ya, intinya itu Bapak Ibu solusinya. Jangan bingung, ternyata tidak hanya 3 ini, 3 daftar hadir kemudian hapus lagi, kemudian buat lagi, hapus lagi, buat lagi. Enggak seperti itu, ya. Walaupun toh ini bisa diduplikat juga, tapi kan harus hilang salah satu, ya. Hanya 3 yang ada di sini. Oke. Yup, saya kira hanya itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Saya kira sudah jelas semuanya bagaimana proses pembuatan daftar hadir dari report yang kita buat. Kalau belum jelas, maka Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar pertanyaan apa yang Bapak Ibu sulit. Insya Allah nanti akan kita bantu dan semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.